Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang berbahagia, banyak cara untuk mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya adalah dengan berbakti kepada orang tua atau birrul walidain. Di dalam syariat Islam, birrul walidain memiliki kedudukan yang sangat penting. Bahkan karena sangat pentingnya, pada banyak ayat disebutkan perintah beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya, kemudian diikuti dengan perintah berbakti kepada orang tua. Bagi seorang muslim, birrul walidain bukanlah sekedar tuntutan norma susila dan kesopanan, melainkan menaati perintah Allah dan Rasul-Nya. Dalam surat Luqman ayat 14, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu. Sahabat yang dikasihi Allah, kedua orang tua memiliki kedudukan yang teramat tinggi, dan seorang anak wajib menghormati serta mematuhi semua nasihatnya, selama keduanya tidak memerintahkan kepada kemaksiatan atau kemusyrikan. Secara khusus Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan betapa besar jasa dan perjuangan seorang ibu dalam mengandung, melahirkan, menyusui, merawat, dan mendidik anak-anaknya. Begitu pula seorang ayah yang berperan besar dalam mencari nafkah, membimbing, melindungi, membesarkan, dan mendidik anak-anaknya sehingga mampu berdikari dan berdiri tegak di atas kakinya sendiri. Selain kita memiliki kewajiban untuk berbakti kepada kedua orang tua, sebagai seorang muslim, sudah seharusnya kita pun memiliki sifat peduli terhadap sesama, termasuk kepada keluarga. Ada sebuah ungkapan yang menyatakan bahwa keluarga adalah tiang masyarakat dan sekaligus tiang negara, bahkan juga tiang agama. Atas dasar ini, maka mudah dipahami bahwa agama Islam menaruh perhatian yang sangat serius terhadap perkara keluarga. Sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya, tidaklah termasuk golonganku orang yang tidak menghormati yang lebih tua dan tidak menyayangi yang lebih muda. Hadis riwayat Ahmad dan Tabrani. Poin penting yang bisa kita ambil dari hadis tersebut adalah, yang pertama, merupakan hak seorang kakak mendapatkan penghormatan dari adiknya, sementara kewajibannya adalah mencurahkan kasih sayang pada adiknya. Dan yang kedua, hendaknya sebagai kakak beradik kita saling menghormati, menyayangi, memberi semangat, membantu dalam kesusahan, serta saling mengingatkan dalam kebaikan. Kiranya hal tersebut merupakan harapan dari orang tua kita. Sahabat beriman, sebagai seorang anak, maka pantaslah untuk kita senantiasa berbuat baik, berperilaku hormat dan patuh kepada kedua orang tua, seperti berbicara dengan lemah lembut, bermuka manis, membantu pekerjaannya, selalu bersikap baik dan sopan santun dalam perbuatan maupun perkataan, serta mendoakan agar segala dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 23 dan 24. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma
wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima wakhfid lahuma janahal dhulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Mengingat betapa istimewanya kedudukan orang tua dalam ajaran Islam dan betapa besarnya jasa orang tua kepada anak-anaknya, maka durhaka kepada keduanya merupakan dosa besar yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga azabnya pun bukan hanya di akhirat, melainkan akan disegerakan di dunia ini. Adapun bentuk durhaka tersebut bermacam-macam dan bertingkat. Misalnya, durhaka di dalam hati, berkata ah dan ufin, seperti berkata kasar, menghardik atau mencaci, tidak menghiraukan panggilannya, tidak pamit saat mau bepergian, tidak patuh dan lain sebagainya yang dapat menyakiti hati orang tua kita. Sahabat billah, hendaklah kita belajar dari kisah seorang pemuda yang bernama Alqamah. Dikisahkan pada zaman Nabi Muhammad SAW ada seorang pemuda yang menghabiskan waktunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan sholat, puasa, dan bersedekah. Alqamah namanya. Suatu hari ia sakit dan semakin hari sakitnya semakin parah. Hingga istrinya pun meminta seseorang untuk menghadap Rasulullah SAW agar menyampaikan bahwa suaminya Alqamah sedang menghadapi sakaratul maut. Kemudian Rasul pun mengutus Ammar, Suhaib dan Bilal. Beliau berkata, berangkatlah kalian dan talkinkanlah. Mereka pun bergegas berangkat menuju rumah Alqamah dan masuk ke dalamnya. Mereka pun mendapati Alqamah sedang sekarat, sehingga dengan segera mereka mentalkinkannya dengan ucapan La ilaha illallah. Berulang kali mereka mentalkinkannya La ilaha illallah. Namun lidah Alqamah keluh dan tak mampu mengucapkan kalimat tauhid itu. Akhirnya mereka pun mengutus seseorang untuk menyampaikan kepada baginda Rasulullah SAW bahwa Alqamah tak mampu mengucapkan kalimat tauhid. Nabi pun bertanya, adakah salah seorang ibu bapaknya yang masih hidup? Seorang sahabat menjawab, wahai Rasulullah, seorang ibu yang sudah sangat renta. Maka beliau pun mengutus seseorang dan berpesan, katakanlah kepadanya, jika ia kuat berjalan, Rasulullah SAW memanggilnya. Namun jika tidak, hendaknya ia tetap tinggal di rumah. Rasulullah akan menemuinya. Utusan itu pun akhirnya sampai kepada sang ibu dan menyampaikan pesan dari Rasulullah SAW. Wanita itu berucap, jiwaku siap menjadi tebusan jiwanya. Aku yang lebih pantas mendatangi beliau. Maka wanita itu pun berdiri dengan bantuan tongkat dan berjalan menemui Rasulullah SAW. Ia berucap salam dan beliau pun menjawabnya. Lalu Rasulullah SAW bertanya, wahai Ummu Alqamah,
Jujurlah kepadaku. Kalaupun kamu berdusta, akan turun wahyu dari Allah Ta'ala. Bagaimana keadaan anakmu Alqamah? Sang ibu menjawab, wahai Rasulullah, ia rajin menunaikan sholat, puasa, dan banyak sedekah. Rasulullah bertanya lagi, lalu bagaimana dengan dirimu? Wanita itu menjawab, wahai Rasulullah, aku murka dengannya. Mengapa? Tanya beliau. Karena ia lebih mengutamakan istrinya daripada diriku, dan ia tidak mau taat kepadaku. Jawab Ummu Alqamah. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya murka Ummu Alqamah menghalangi lisannya untuk mengucapkan kalimat tauhid. Beliau melanjutkan, Bilal, pergi dan bawakan untukku kayu bakar yang banyak. Wanita itu bertanya, apa yang akan Anda lakukan, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, aku hendak membakarnya di hadapanmu. Wanita itu berkata, wahai Rasulullah, ia adalah anakku. Hatiku tidak akan kuat menyaksikannya. Ia dibakar di hadapanku. Wahai Ummu Alqamah, azab Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih dahsyat lagi kelak. Jika kamu senang terhadap ampunan Allah baginya, ridhoilah dia. Demi yang jiwaku ada di tangannya, salat, puasa, dan sedekahnya tidak akan mendatangkan manfaat baginya selama kamu murka. Sabda Nabi Muhammad SAW. Mendengar hal ini, wanita itu pun berkata, wahai Rasulullah, aku bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, para malaikat, dan siapa saja yang hadir di sini dari kaum muslimin, bahwa aku telah ridho kepada anakku Alqamah. Mendengar pernyataan sang ibu, kemudian Rasulullah SAW pun berkata, Bilal, berangkat dan lihatlah apakah Alqamah dapat mengucapkan la ilaha illallah. Bisa saja Ummu Alqamah tadi mengatakan yang bukan dari lubuk hatinya karena malu kepadaku. Mendengar titah Rasulullah, Bilal pun berangkat dan melihat kondisi Alqamah. Lalu ia berkata, wahai sekalian orang, murka Ummu Alqamah menghalangi lidahnya dari kalimat tauhid, dan ridhonya telah melepaskan kekeluhan lidahnya. Pada hari itu pun Alqamah meninggal. Rasulullah SAW memerintahkan untuk memandikan dan mengkafaninya. Lalu beliau mensolatkan dan menghadiri prosesi penguburannya. Beliau berdiri di ujung kuburnya dan bersabda, wahai kaum muhajirin dan ansor, barang siapa mengedepankan istrinya daripada ibunya, niscaya akan mendapatkan laknat dari Allah, para malaikat, dan manusia semuanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menerima infaknya, juga sikap adilnya, sehingga ia bertaubat kepada Allah Ta'ala dan berbuat baik kepadanya, serta memohonkan keriduannya. Keriduan Allah terletak pada keriduan orang tua, dan murka Allah terletak pada murka keduanya. Sahabat rahimakumullah, sudahkah kita berbakti kepada kedua orang tua kita? Semoga Allah senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk berbuat baik kepada keduanya. Marilah kita angkat kedua tangan kita seraya memohon doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma ufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ufirli wali walidayya warhamhuma kama
Rabbayani shaghira. Bila ku teringat jasa ayah bunda, tidaklah sedikit duka dan derita, mengandung, melahirkan, mendidik, membesarkan dengan penuh kasih sayang, alang kepalang. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.